Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yaitu Ibu Eva Fadila SHMH, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 201110057. Baik, di sini saya akan mereview beberapa materi. Yang pertama ada sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah. Sejarah perkembangan ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase pembentukan dan pertumbuhan pada abad 1-3 Hijriah. Pada fase ini ada masa Nabi Muhammad yang cikal bakal kemunculan Qawaid Fiqhiyah bersamaan dengan hadirnya Rasulullah, berdasarkan hadis-hadisnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Yang kedua ada masa sahabat, mengikuti jejak Nabi, merumuskan kaidah dengan gaya bahasa yang singkat, padat, bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Yang ketiga ada masa tabi'in, mengikuti jejak sebelumnya, merumuskan gaya jawami al-kalim Nabi, berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka, mengelompokkan masalah-masalah fikih sehingga dengan cepat merespon problematika kasus hukum yang semakin banyak bermunculan. Yang kedua ada fase perkembangan dan pengkodifikasian abad 4-12 Hijriah. Pada abad 4 ini awal dimulai, abad 7 perkembangan pesat, abad 8 masa keemasan, abad 9 penyusunan karya besar, abad 10, 11, dan 12 ini penyempurnaan karya besar. Yang ketiga ada fase pemantapan dan penyempurnaan abad ke-13 Hijriah. Pengkodifikasian ilmu Qawaid Fiqhiyah mencapai puncaknya ketika disusunnya Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 Hijriah oleh Komite Ulama pada masa Khalifah Al-Ghazi Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Materi selanjutnya adalah Qawaid Asasiyah setiap perkara tergantung niat. Kaidah setiap perkara tergantung niat ini merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Dasar hukumnya ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, surat Al-Imran ayat 145, Al-Baqarah ayat 265, dan Al-Fat ayat 18. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini, yaitu kaidah pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya, bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Yang kedua, tidakkah ada pahala kecuali dengan niat? Yang ketiga, setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Yang keempat, suatu amal yang diisyaratkan penjelasannya maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Yang kelima, maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Yang keenam, suatu amal yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar dan tidak harus terperinci, dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan. Materi yang terakhir adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguannya. Definisi lafaz tentang keyakinan dan keraguan ini menurut Muhammad Al-Zarqa, pengertian yakin dalam kaidah ini yang cocok munasib adalah pengertian secara lugawi etimologis, karena hukum-hukum fikih didasarkan kepada sesuatu yang bersifat lahiriah atau konkret. Dengan demikian, banyak sesuatu yang dalam pandangan syara yakin yang tidak dapat hilang oleh keraguan, tetapi menurut akal atau rasio, hal tersebut boleh jadi tidak sesuai dengan kenyataan atau realitas. Misalnya, sesuatu yang telah kuat berdasarkan bukti-bukti syara yang dalam pandangan syara, hal seperti ini telah yakin, ibarat sesuatu yang telah jelas dengan kasat mata. Contohnya yang jelas untuk hal ini adalah terjadinya keraguan setelah bersuci atau toharoh, apakah telah hadas atau belum. Menurut jumhur ulama, boleh memegang asal toharoh dan membuang keraguan hadas serta melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini, karena toharoh yang diyakini dan hadas yang diragukan. Yang selanjutnya ada makna kaidah fikih keyakinan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Para fuqaha memasukkan berbagai amalan ibadah, muamalah, dan hak sesama ke dalam kaidah ini. Maka barang siapa yang ragu akan sesuatu, maka dikembalikan lagi ke asalnya, yakni yang yakin. Dasar-dasar kaidahnya, kaidah tentang keyakinan dan keraguan ini dibangun berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan akal. Antara lain sebagai berikut: firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 36, firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.